Kita mulai bapak-bapak, ibu-ibu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nidda lahu wa la mathilalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik syukur dan pujian atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya atas kita semua, sehingga pada kesempatan yang penuh dengan bahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam ini menjadi sebab perkumpulan kita nanti di surganya, amin ya rabbal alamin. Bersalawat bertangkis salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya yang telah membawa Islam kepada seluruh penjuru alam, hingga kita yang jauh masanya antara kita dengan mereka bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam ini. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya, kemudian bersalawat atasnya. Kenapa? Karena dengan bersyukur maka akan bertambah nikmat iman dan Islam tersebut, dan dengan bersalawat kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, telah mengakui keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui keagungan para sahabat dan keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita masih di kitab yang sama, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya besar Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita praktekkan. Sesungguhnya ilmu menuntut untuk diamalkan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berpesan, innamal ilmu yahtibu bil amal fa in ajaba wa ilartahal. Ilmu itu memanggil kita untuk beramal, untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita penuhi panggilan tersebut, maka itulah ilmu yang sebenarnya. Jikalau kita tidak penuhi, tidak kita hiraukan, maka ilmu tersebut akan hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Sampailah kita pada pembahasan ya, di mana muallif menjelaskan kepada kita adab seorang pembaca Al-Qur'an yang berkaitan dengan adab-adab hati kita. Kalau adab zahir sudah dibahas di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab adab. Sekarang kita akan membahas bagaimana seharusnya hati seorang pembaca Al-Quran, bagaimana seharusnya batin seorang pembaca Al-Quran. Dan kemarin kita sudah membahas sekelumit sedikit tentang adab-adab tersebut. Siapa yang bisa menyebutkan adab-adab batin seorang pembaca Al-Quran yang telah kita sebutkan kemarin? Kalau nggak salah ada 3. Siapa yang ingat? 1 saja. Insyaallah dapat hadiah. Ya, meyakini Al-Quran sebagai kalamullah, bukan kalamul makhluk. Betul Pak?
Kenapa kita harus meyakini itu kalamullah? Pertama, karena itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran kalamullah, firman Allah, bukan ucapan makhluk. Walaupun yang kita baca, walaupun ada di mushaf, walaupun kita dengar dengan pendengaran kita, semua itu hakikatnya kalamullah. Adapun tintanya, kertasnya, tangannya, lisannya yang membaca, telinga yang mendengar, itu semuanya memang ya berasal dari makhluk. Tapi apa yang ditulis dan apa yang dibaca dan apa yang didengar itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus meyakini itu kalamullah? Karena akan lahir pengagungan dalam diri kita. Bukankah kalau kita mendapatkan risalah, pesan dari orang yang kita hormati, dari atasan kita misalkan, pasti kita akan membacanya. Pasti kita akan membenarkan kabar yang diberitakannya. Kalau perintah pasti kita melaksanakannya. Kalau larangan pasti kita menjauhinya. Itu atasan kita, bos kita. Bagaimana dengan Allah? Walillahil matsalul a'la, Rabbul alamin, Raja di raja, Maliki yaumiddin, yang memberikan kita kehidupan, yang mengatur alam ini, yang memberikan kepada kita rezeki, memberikan kita kesehatan. Pasti kita akan lebih menghormatinya. Kalau perintah kita akan melaksanakannya, kalau larangan kita akan menjauhinya. Makanya ketika baca Al-Quran, lahirlah pengagungan dalam diri, sehingga kita akan berta'ammul, bertadabbur, merenung-renungi isi dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Penting meyakini itu Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Ya. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah SWT berfirman, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Jikalau ada salah seorang kafir meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungilah dia. Tujuannya apa? Dakwah, agar dia mendengar firman Allah. Bukan mendengar ucapan Muhammad, tapi kalamullah, ucapan Allah. Lihat, Allah sebut Al-Quran sebagai kalamullah, bukan kalam makhluk. Oleh karenanya para ulama ya sangat mengingkari orang yang mengatakan Al-Quran itu kalamul bashar, kalamul makhluk. Sampai-sampai ya, Imam Ahmad mengatakan orang yang meyakini Al-Quran adalah kalam makhluk, ucapan makhluk, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena ada dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menjelaskan akulah Allah, ini anallah. Jikalau kita katakan ini makhluk, niscaya kita katakan makhluk adalah Allah, maka batil. Ya, maka saja dengan dia meyakini bahwasanya Al-Quran, bahwasanya makhluk itu mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya batil akidah yang meyakini kalamullah, ya Al-Quran adalah kalamul bashar. Yang betul adalah kalamullah. Adab yang kedua, ada yang bisa menyebutkan? Apa yang kedua? Saya sebutkan 3 kemarin. Sadar di bentuknya Al-Quran itu sebagai rahmat dan kasih sayang kepada makhluk. Ya, masya Allah Bapak ya, Paan, masya Allah, betul. Ya, kita harus menyadari Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita tidak mendapatkan panduan dari Allah, niscaya kita akan tersesat. Makanya kata Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pegangan, 2 pedoman. Kau tidak akan tersesat selama engkau berpegang dengan 2
pedoman tersebut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnahku, yaitu ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan bisa dipisah antara Al-Quran dengan As-Sunnah, harus dipegang kedua-duanya. Karena As-Sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Al-Quran. Kita tidak temukan tata cara sholat dalam Al-Quran. Kita tidak temukan tata cara haji dalam Al-Quran. Kita tidak temukan tata cara nikah dalam Al-Quran. Akan tetapi dijelaskan secara gamblang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan buku panduan hidup untuk kita. Bayangkan jikalau kita membeli mobil, tidak ada buku panduannya. Beli sepeda motor, tidak ada buku panduannya. Bahkan mie saja yang kita beli itu ada bagaimana cara masaknya. Ya, seperti itu. Ini menunjukkan apa? Kerahmatan Allah, kebaikan Allah, kelembutan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Makanya beruntung bagi mereka yang mencoba, berusaha, tidak menyerah untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Walaupun mungkin orang-orang merasa apa? Merasa aneh. Mungkin orang-orang mengecap radikal, mungkin orang mengecap konvensional. Jikalau mereka memahami Al-Quran sebenar pemahaman, insya Allah mereka akan apa? Tunduk. Mereka akan bahagia. Mereka akan selamat dunia dan akhirat. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anku, dari peringatanku Al-Quran, maka kehidupannya akan sempit, enggak bahagia, merasa kurang, galau. Dan di hari kiamat dia akan dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan buta. Walaupun keadaan di dunia dia bisa melihat, tapi berpaling dari Al-Quran menyebabkan buta di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika ahli surga melihat wajah Allah yang maha indah, sedangkan dia buta, tidak bisa melihat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Dialah yang berfirman, dialah yang menurunkan Al-Quran. Dengan menghadirkan keagungan Allah, maka kita akan menghormati, menghargai, berusaha memahami dan mentadabburi isi dari Al-Quran tersebut. Kenapa? Inilah dia lanjutan dari kajian kita. Kenapa kita harus mentadabburi, memahami dalam membaca Al-Quran? Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman rahimahullah ta'ala melanjutkan alasannya, fa inna tadabbura huwal maqsudu minal qiraah. Karena tadabbur, karena merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maksud, tujuan dari membaca Al-Quran. Itu tujuan utama Al-Quran diturunkan. Tujuan utama Al-Quran diperintahkan untuk dibaca. Agar kita apa? Mentadabburinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad, kepada umatmu. Tujuannya adalah untuk ditadabburi. Apa yang ditadabburi? Mubarak, yaitu kitab yang diberkahi. Para ulama tafsir menjelaskan terhadap ayat ini
jikalau ingin hidup kita penuh keberkahan, maka sibukkanlah dengan Al-Quran. Sekolah pengen berkah, pelajari Al-Quran di sekolah. Biasakan siswanya baca Al-Quran. Keluarga ingin berkah, maka biasakan dalam rumah tersebut bacakan Al-Quran. Hati kita pengen berkah, hidup kita pengen berkah, karir kita pengen berkah, harta kita pengen berkah, maka bacalah Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, yaitu sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkahan. Tujuannya liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi kalamullah. Lihat, ini tujuan utama dalam diturunkannya Al-Quran. Bukan sibuk dengan mempelajari nada-nada, ya. Bukan sibuk gimana cengkokan seperti ini, nada-nadanya seperti ini, bukan. Tapi para salafus saleh terdahulu, mereka lebih sibuk dengan mentadabburi Al-Quran. Ya. Mereka tidak mengenal nada-nada tersebut. Ya. Wa in lam yahsul atadabburu illa bitardidil ayah falyuraddidha. Bagaimana jikalau tidak bisa berhasil dalam mentadabburinya? Ya. Maka kata beliau, jikalau itu tidak bisa berhasil kecuali dengan mengulang-ulang ayat tersebut, maka silahkan diulang-ulang. Oleh karenanya Pak, kalau beli mushaf yang ada terjemahnya, ya, minimal itu. Sehingga ketika baca ayat Al-Quran, usahakan baca terjemah juga. Kemudian, apakah cukup dengan terjemah? Tidak. Naik level ke tafsirnya, ya. Karena dengan tafsir maknanya lebih jelas dan lebih luas. Sehingga kita bisa memahami isi Al-Quran dengan baik. Loh, emang boleh diulang-ulang baca Al-Quran? Boleh. Faqad rawa Abu Dzar radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu an pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qama lailatan bi ayatin yuraddiduha. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam qiyamul lail, salat malam, dan beliau membaca satu ayat dan diulang-ulang ayat tersebut sampai subuh. Ayat apa gerangan? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb, jikalau engkau mengazab mereka, ya, umatku ini, fa innahum ibaduk, maka itu memang hambamu, ya terserah kamu. Kau yang berhak mengazab mereka, mereka milikmu, mereka hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi jikalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Masya Allah. Ayat ini Rasulullah ulang-ulang sampai subuh. Kenapa? Ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, aku melihat engkau tadi malam sholat membaca satu ayat itu aja yang diulang-ulang. Ada apa gerangan? Maka Nabi SAW menjelaskan, aku membaca ayat tersebut, ya, karena aku mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umatku diberikan syafaat, diberikan ampunan kepada mereka, sehingga dengan syafaat tersebut umatku selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sangat perhatian kepada kita, sehingga ayat yang berkenaan dengan kita Allah akan mengazab kita, ya karena kita memang hamba Allah.
Rasulullah prihatin kepada kita dan beliau ya, mengulang-ulanginya. Inilah sifat lemah lembut dan kasih sayang dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sepatutnya kita tiru, sepatutnya kita contoh, dan kita teladani beliau karena beliau sudah sangat sayang kepada kita. Kenapa kita tidak sayang kepada beliau? Berusaha meneladani beliau. Ini Nabi. Bagaimana dengan para sahabat? Tidak jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qama Tamimu ad-Dari bi ayatin wa hiya qauluhu am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini Tamim ad-Dari radhiyallahu an pernah salat malam membaca satu ayat yang bunyinya am hasibal ladzina ijtarahu sayyiat. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan mereka menyangka an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, mereka menyangka akan diperlakukan sama seperti orang yang beriman dan beramal soleh. Ini persangkaan yang salah. Nggak mungkin disamakan perlakuan Allah kepada orang yang berbuat buruk dengan orang yang berbuat baik. Tentunya orang yang berbuat baik Allah akan ganjar, Allah akan berikan pahala. Sedangkan orang yang berbuat buruk maka berada dalam ancaman Allah, berada dalam kehendak Allah. Insya'a azabahum wa insya'a ghafara lahum. Kalau Allah kehendaki Allah azab, kalau Allah kehendaki Allah ampuni. Tapi yang namanya orang yang berbuat buruk apa? Kata Allah, wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk maka akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Pasti keburukan, kecuali jika Allah mengampuninya. Kita nggak tahu apakah Allah akan mengampuni kita atau tidak. Tentunya kita berharap. Akan tetapi yang pasti Allah akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tamim ad-Dari mengulang ayat-ayat ini sampai subuh. Allahu Akbar. Kita Pak, kapan selesai ya? Lama kali ini salatnya. Pengen cepat-cepat selesai. Sudah menguap terus, ya kan? Para sahabat seperti itu mentadabburi Al-Quran. Kenapa sampai seperti ini? Karena mereka mentadabburi Al-Quran, mentadabburi isinya, ngena banget. Ya. Apakah cukup di situ? Tidak. Banyak sahabat-sahabat yang lain yang melakukan hal yang sama. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengulang-ulang satu ayat dalam Al-Quran. Ini ibu-ibu, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengulang-ulang satu ayat dalam Al-Quran. Famannallahu alaina wa waqana min azab, ya, wa waqana azabas samum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan untuk kita dan menjaga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat berharap kepada Allah ampunannya, berharap kepada Allah ya rahmatnya, sehingga kita diberikan ampunan dan kita diselamatkan dari azab yang pedih. Ibunda kita Aisyah mengulang-ulang ayat tersebut. Abu Darda radhiyallahu anhu juga demikian mengulang-ulang ayat ini, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiat, diulang sampai subuh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga mengulang, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah tambahan kepadaku ilmu. Makanya para ulama ini, ya para ulama berselisih pendapat. Sahabat mana yang paling alim? Sebagian mengatakan Ibnu Abbas karena doanya Nabi. Sebagian mengatakan Ibnu Mas'ud. Ya. Mungkin karena doa ini diulang-ulang. Makanya yang bagi kita pencari ilmu perbanyak doa ini, Rabbi zidni ilma. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Nabi untuk meminta sesuatu
kecuali perintah untuk meminta tambahan ilmu. Apa kata Allah? Wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, ya Rabbku, berikan aku tambahan ilmu. Allah enggak merintahkan, wahai Muhammad minta harta, wahai Muhammad minta jabatan, enggak. Kata Allah, mintalah tambahan ilmu. Wa kadzalika qama biha Rabi' bin Husaim lailatan. Begitu juga ya Rabi' bin Husaim ya qiyamul lail, membaca ayat dan diulang-ulanginya. Masih banyak cerita-cerita para salafus saleh kita terdahulu ketika baca satu ayat diulang-ulanginya sampai subuh. Ya. Apa enggak pegel itu kakinya? Ya wallahu a'lam. Ya, mereka merasakan lezatnya bermunajat membaca Al-Quran. Ya. Kita baca Al-Quran dapat setengah juz sudah hamuai, sudah ngantuk, ya kan? Kayak gitu. Para salafus saleh kita terdahulu menikmati bacaan Al-Quran sehingga larut dengan bacaan tersebut. Kemudian muallif melanjutkan wa yanbaghi litali an yastawdiha min kulli ayah ma yata'allaqu biha wa yatafahhamu dzalika. Dan hendaklah bagi orang yang baca Al-Quran itu berusaha untuk apa? Memahami apa yang dibacanya, apa yang terkandung dalam ayat tersebut itu dipahami. Kemudian beliau mendatangkan contoh, فَإِذَا تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلْيَعْلَمْ عَظَمَتَهُ وَيَتَلَمَّحْ قُدْرَتَهُ مِنْ كُلِّ مَا يَرَهُ. Contohnya adalah jikalau engkau membaca firman Allah, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ketika yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maka hendaklah dia meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sanggup menciptakan langit dan bumi yang 7 lapis, yang luas. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Lebih agung lagi. Dan kita merasakan bagaimana kekuasaannya mengatur alam semesta ini seisinya, manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya. Kita diberikan satu keluarga saja susah ngaturnya. Kita disuruh ngajar satu kelas susah mengajari mereka, nggak bisa diam, nggak paham-paham. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta seisinya bisa Allah atur dengan mudah. Ini dia, kita berusaha memahami. Karena yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Allah tidak hanya menciptakan begitu saja, tidak, tapi Allah tanggung rezekinya. Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan melata di bumi ini kecuali Allah telah tanggung rezekinya. Jadi jangan takut untuk maju, ya. Maju saja, bismillah. Masalah ditolak belakangan, ya kan? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar. Insyaallah taala Allah berikan keberkahan. Wa idza tala afara'aitum ma tumnun. Contoh kedua, jikalau engkau membaca ayat dan surat Al-Waqiah, afara'aitum ma tumnun, tidakkah kau perhatikan ya, apa yang kau pancarkan, yaitu berupa air sperma yang kita pancarkan. Falyatafakkar fi nutfatin mutasyabihatil ajza, kaifa tanqasim ila lahmin wa 'azmin wa 'irqin wa 'asabin wa ashkalin mukhtalifah min ra'sin wa yadin wa rajlin, thumma ila ma dhahara fiha min as-sifatis syarifah kasab'i wal basari wal aqli wa ghairi dzalik falyata'ammal hadhil ajaib. Ketika kita membaca tentang penciptaan manusia, hendaklah kita berpikir tentang air sperma tersebut. Air sperma yang terkadang kita jijik. Ya. Bagaimana air sperma tersebut bisa berubah ketika dibuahi oleh indung telur, berubah menjadi
Ya, bukan seekor bayi ya. Menjadi seorang bayi yang imut. Yang tersusun bayi tersebut dari daging, tulang, ya, urat saraf, otot, berbagai macam wajah. Ya, nggak ada yang sama ini wajahnya di sini. Walaupun kembar pasti ada perbedaan. Tangannya, kakinya beda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya merah. Ya. Kemudian kita renungi juga pada apa yang nampak pada diri kita berupa apa? Keajaiban-keajaiban Allah, panca indera yang Allah berikan kepada kita. Penglihatan kita, dengan mata ini kita bisa melihat gratis, nggak perlu bayar. Lihat keagungan Allah, lihat ciptaan Allah. Pendengaran ini kita dengar perkataan-perkataan yang baik, kita mendengar suara orang tua kita, kita bisa mendengar suara anak kita bisa mendengar kajian-kajian. Ya, itu merupakan nikmat yang besar. Ini ajaib. Akal yang Allah berikan kepada kita, dengannya kita bisa berpikir, dengannya kita bisa planning, merencanakan masa depan kita, dengannya kita bisa mengambil keputusan, dengannya kita bisa bekerja mencari ya penghidupan. Itu semuanya adalah keajaiban ya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita renungkan. Karena semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, akal kita ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan dalam kebaikan, niscaya Allah akan balas dengan kebaikan. Falyata'ammal hadhil ajaib, maka kita renungi, kita tadabburi betapa besar nikmat ini, betapa ajaib keajaiban ini yang Allah ciptakan untuk kita. Semuanya ya karunia Allah. Banyak orang yang tidak punya mata, buta, gelap rasanya. Banyak orang yang tidak bisa mendengar, tuli. Banyak orang yang hilang akalnya, gila, koma, tidak bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, agar nikmat ini tidak hilang, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati kita, kita akui semua datang dari Allah. Semua yang Allah berikan, semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur dengan hati. Syukur dengan lisan kita, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisan ini dengan pujian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulullah ketika mendapatkan ujian, alhamdulillah ala kulli hal, tetap memuji Allah. Ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, tetap memuji Allah. Bagaimanapun keadaannya, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al khair khairatullah. Karena pilihan terbaik pasti ya adalah pilihan Allah. Kalau kita milih kadang salah, Pak. Ya. Kayak gitu. Tapi kalau Allah yang pilih pasti baik untuk kita. Kenapa? Innallaha ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Wa idza tala ahwalal mukadzibin falyastash'ir al-khawfa min as-satwah in ghafila an imtisalil amr. Apabila kita membaca tentang ayat-ayat yang menceritakan akibat orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita lalai dari melaksanakan
perintahnya. Kita kalau baca Al-Quran pasti menemukan ayat-ayat azab yang Allah timpakan kepada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah ceritakan tuh kaum-kaum yang membangkang. Seharusnya ketika kita baca ayat tersebut, kita merasa takut azab tersebut menimpa kita. Kita merasa was-was, kita merasa khawatir, tidak aman dengan azab Allah. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Karena orang yang merasa aman dari azab Allah, dialah orang yang merugi. Kenapa rugi? Karena terpedaya, karena lalai. Dia merasa aman. Aku kan orang yang beriman, aman. Siapa yang jamin? Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dengan mengatakan aku beriman kepada Allah mereka tidak diuji? Pasti diuji. Lihat orang-orang terdahulu, orang yang beriman diuji, ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi sampai-sampai dibunuh oleh kaumnya sendiri. Sampai-sampai sebagian nabi diberikan penyakit. Sampai-sampai sebagian nabi dijauhkan dari orang yang dicintainya. Itu semuanya adalah ujian dan mereka bisa melewatinya. Dan kaum-kaum yang mendustakan Allah azab dengan azab yang pedih. Bagaimana dengan kaum Lut, kaum Nuh, kaum Musa? Semuanya Allah azab. Dan kita jangan merasa aman dengan azab-azab tersebut. Mungkin menimpa kita. Kalau kita dalam ketaatan, itulah ujian. Kalau kita dalam kemaksiatan, itulah azab. Keduanya merupakan teguran buat kita agar senantiasa berada istiqamah dalam tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan sebuah ayat, fastaqim kama umirt wala tatghaw. Kata Allah kepada Muhammad, wahai Muhammad, istiqomahlah seperti apa yang kau diperintahkan. Istiqomah. Ketika ayat ini turun, Rasulullah merasa berat. Kenapa? Khawatir tidak bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul khawatir, nggak aman beliau dari keistiqomahan. Nah, kita Senin Kemis, ya kan, Kempas Kempis, ya kan, taatnya, maka sudah setelahnya kita merasa tidak aman. Makanya kita iringi dalam setiap nafas kehidupan kita bainal khaufi war raja, antara rasa takut dari azab Allah dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yatakhallat tali min mawani'il faham. Hendaklah orang yang membaca Al-Quran menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi dia dari memahami Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran sambil bawa HP, notifikasi masuk, celunut-celunut, lagi baca Quran Pak, liriklah ke kanan, dibuka, ini wassalam. Akhirnya apa? Al-Quran diganti HP. Ini mawani', penghalang, maka singkirkan. Buat mode pesawat dulu, ya. Baca Al-Quran khusyuk. Jauhi hal-hal yang bisa menghalangi kita dari nikmatnya mentadabburi Al-Quran. Kalau Qurannya di HP gimana, Ustaz? Ya. Maka matikan notifikasinya dahulu, karena biasanya ya itu sudah kita download. Sekarang alhamdulillah kemajuan teknologi, sekali sentuh keluar tafsirnya langsung. Saya baru nemu kemarin aplikasi Al-Quran, mushaf Al-Quran, sekali sentuh tafsirnya muncul, tapi masih bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia ada, Ustaz? Ada.
Cari aja di tempatnya, ya kan? Cari di pasar nggak ada. Cari di tempatnya. Ada. Semuanya sudah Allah berikan kemudahan bagi kita. Tinggal kita gerakan satu jari, insyaallah taala, ya, tadabbur bisa kita lakukan. Memahami firman Allah kita bisa lakukan. Walaupun mungkin kita belum paham bahasa Arab, ada tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Baik dengan cetakan, alhamdulillah, atau dengan aplikasi. Sekali sentuh keluar langsung. Ya, usahakan. Ya. Satu hari satu ayat kita tadabburi, kita baca tafsirnya. Ayat Al-Quran itu nggak banyak, sedikit Pak. Berapa Pak jumlah ayat Al-Quran? Adek, Ibu, jumlah ayat Al-Quran ada berapa? Yang masyhur 6.666 katanya. Ya. Itu untuk memudahkan saja, tapi hakikatnya bukan seperti itu jumlah bilangannya. Ada yang lebih tepat? Ini saya mau kasih tips cara menghafal nggak pernah lupa. Pakai metode pengait, pakai otak kanan menghafalnya. Metode pengait, ya, bukan mengait hatimu, bukan. Metode pengait. Bapak kan ingatnya 6, maka ingatlah angka 6. 6 di depan, 6 di belakang. Saya ulangi. Yang Bapak ingat angkanya 6, maka ingatlah 6 di depan, 6 di belakang. Udah? 2 nomor di tengah-tengah itu adalah masa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama? Hah? 23 tahun. Berarti 6 2 3 6. Saya ulangi. Jumlah ayat dalam Al-Qur'an, Bapak ingat angka 6, maka letakkan 6 di depan, 6 di belakang. Dan 2 nomor di tengah-tengahnya itu adalah masa dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lamanya Nabi dakwah dari fase Makkah dengan fase Madinah berapa lama? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Gak lupa sekarang Pak? Ingat cerita ya, metode pengait ya. Kaitkan dengan masa dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya lagi Pak. Jadi ketika saya tanya berapa jumlah ayat, maka Bapak langsung ingat itu cerita tadi, pengait tadi. Berapa jumlah ayat Al-Quran Pak? 6 2 3 6 6.236 ayat. Masya Allah. Sekarang insya Allah nggak lupa lagi ya. Satu ayat saja Bapak itu baca, tafsirnya dibaca, insya Allah itu lebih baik ya. Kenapa? Karena membaca Al-Quran tanpa dengan tadabbur garing ya, manisnya kurang. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Titik. Gimana rasanya? Ya. Beda kalau inna a'tainakal kautsar. Apa ini? Al-Kautsar ini apa? Kami berikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini apa? Lihat tafsirnya. Fasholli lirabbika wanhar. Loh, kenapa Allah berikan Al-Kautsar, diperintahkan sholat dan berkurban? Untuk siapa sholat dan kurbannya? Kaitan ayat dengan ayat. Inna syani'aka huwal abtar. Apa syani? Apa itu abtar? Ya. Ayat yang paling pendek saja di Al-Quran, surat yang paling pendek saja dalam Al-Quran, nggak kita tahu maknanya semuanya. Jujur Pak, ada yang tahu semua lengkap maknanya? Hah? Allah, ya.
Coba yang belum tahu coba di murajaah lagi kayak gitu. Dari Ustadz saja ya, kalau dari saya gimana? Kapan berusahanya Pak? Ya berusaha. Sekarang Bapak nanti pulang ke rumah coba baca. Ini langsung megang HP mungkin langsung dicari. Kayak gitu. Kayak Pak ya, PR Pak ya. Ya, langsung dilihat sama Bapak tuh. Di belakang Pak lihatnya Pak, bukan di depan Pak ya. Juz 30 itu Pak ya. Misal an yukhayyila syaitan ilaihi annahu ma haqqaqa tilawatal harf wala akhrajahu min makhrajih fayukarriruhu tali fayasrif himmatuhu fayusarrif himmatahu an fahmil ma'na. Contohnya penghalang itu adalah apa? Setan. Setan itu berusaha memalingkan kita dari Al-Quran. Salah satu caranya, kalau kita belum menyentuh mushaf, dia pikir nanti dikasih bisikan sama setan, buat apa kau baca Quran? Mendingan tuh dagang, mendingan tuh kerja, mendingan tuh HP-an. Ya. Sebelum baca Quran, bisikan setan kuat. Ketika kita sudah memegang Al-Quran, ya, kita buka Al-Quran, masih aja dia bisikan setan tersebut. Apa? Setan menghayalkan kepada kita bahwasanya kita baca Al-Quran gak benar. Kau itu baca Quran gak benar bacaanmu. Lihat, hurufnya gak jelas. Ya, kha, ba, ya, dot itu kurang pas. Seperti itu dibisik-bisikan sama setan. Makhrajnya gak pas, sifat hurufnya gak benar. Sehingga orang yang membaca Al-Quran tadi yang terikut dengan bisikan setan, akhirnya dia ulang-ulangi. A'u, ya kan? A sama ain. Diulang-ulang. Maka yang seharusnya dia memahami makna, dia malah menjadi sibuk membenarkan makharijul hurufnya, tajwidnya. Kita sepakat membaca Al-Quran dengan tajwid itu harus. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat besar Ali bin Abi Thalib mendefinisikan tartil apa? Yaitu dengan tajwidul huruf. Yaitu dengan membaguskan hurufnya. Kemudian pas dalam wakaf-wakafnya. Betul, tapi jangan sampai kita berpaling dari memahami maknanya. Khairul umur ausatuha, yang paling pas adalah tengah-tengah. Kita belajar tahsin iya, tapi juga harus paham maknanya. Jangan habis umur di tahsin saja. Tahsin itu insya Allah kalau kita istiqomah, kalau kita rutin, itu hitungan bulan selesai. Kalau kita baca satu qiraah saja, ya, Hafiz an Asim misalkan, kita pelajari itu bagaimana tajwidnya, makhrajnya, bagaimana qiraah Hafiz an Asim, bagaimana, itu simpel, ya. Tapi tadabbur Al-Quran nggak pernah habis. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala pernah bercerita, aku membaca kitab Ar-Risalah milik guruku, yaitu Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis kitab namanya Ar-Risalah, sebuah kitab dalam usul fikih. Ya. Kata Imam Muzani, aku membaca Ar-Risalahnya Imam Syafi'i guruku sebanyak 50 kali. 50 kali, Pak. Kita satu kali baca aja udah udah muntah-muntah kita. Alhamdulillah selesai satu kitab, gitu kan? Beliau enggak, diulang-ulang. Apa kata beliau? Setiap aku ulangi bacaanku, aku menemukan faidah baru. Ini kitab Imam Syafi'i, kitab manusia, karangan manusia, ucapan manusia. Bagaimana dengan firman Allah, kalamullah, yang enggak ada habis-habisnya, ya? Bayangkan, yang mana ilmu Allah sangat luas, tidak akan pernah habis-habisnya. Jadi apa? Jadi yang gak habis-habisnya apa? Memahami maknanya, memahami
makna tersebut. Makanya kita temukan kitab-kitab tafsir itu berbagai tebalnya bervariasi. Ada yang tebal sekali, ada yang tebal saja, ya kan? Ada yang tipis. Kenapa? Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmunya ya sangat dalam, sangat luas. Wa min dzalika an yakuna tali musiran ala dzanbin aw mutasifan bi kibrin aw mubtala bi hawan muta'. Fa inna dzalika sababu dzulmatil qalbi wa sadaih. Dan di antara penghalang seorang membaca Al-Qur'an, ya, untuk memahami Al-Qur'an adalah karena dia terus-menerus dalam kemaksiatan. Jadi kalau pengen manis, kalau pengen asik berinteraksi dengan Al-Qur'an, lezat kita dalam memahami Al-Qur'an, mudah kita dalam memahami Al-Qur'an, maka jauhilah dosa. Karena maksiat itu menghalangi kita dari kebaikan. Ya, jauhi sebisa mungkin. Kalau terjatuh, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia memiliki sifat sombong, meremehkan. Buat apa saya sibuk dengan Al-Qur'an? Ya. Buat apa? Itu mah sudah, pas waktu saya SD SMP sudah saya puas baca Al-Qur'an. Sekarang saya harus baca, ya, buku-buku tentang bisnis, buku-buku tentang motivasi, buku-buku tentang manajemen. Ya, tidak. Ini sombong namanya. Buat apa baca Al-Quran, menghabiskan waktu? Ini sombong. Makanya dia jadi penghalang dari memahami Al-Quran. Atau karena dia, ya, menuruti hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu, kata Allah. Hawa nafsu itu menurutkan, mengajak kepada kejelekan. Maka jangan ikuti hawa nafsu. Sucikan hati ini, ya. Kenapa? Karena semua itu adalah sebab gelapnya hati dan berkaratnya hati. Makanya kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita suci, bersih, niscaya kita akan tidak merasa, niscaya kita tidak akan merasa kenyang dengan firman Allah. Artinya apa? Pasti pengen lagi. Kalau kita makan nggak kenyang-kenyang, pasti tabuaci. Betul? Tambah lagi. Kenapa? Nggak kenyang. Begitu juga ketika hati suci, bersih, insya Allah kita akan rutin, senang baca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Fahuwa kas-sada'i 'alal mir'ah. Karena maksiat, ya, sifat sombong dan hawa nafsu itu seperti karat, ya, daki dalam apa? Di atas kaca. Punya kaca bapak-bapak? Coba ngaca, Pak. Ngaca kali-kali, Pak. Mentang-mentang punya istri nggak mau ngaca, Pak. Ngaca lah, Pak. Ya kan? Ya, istri pun pengen melihat bapak ganteng gitu. Coba ngaca, Pak, Ustaz, kacanya sudah bulukan, Ustaz, sudah karatan, makanya nggak jelas apakah aku ganteng apa jelek. Kalau aku ngaca terlihat ganteng terus, Ustaz. Coba bersihkan, insya Allah terlihat, ya, kita ganteng apa aja jelek, ya. Ini dia. Jadi hati itu kaca. Sedangkan karatnya adalah maksiat kita, sifat sombong kita, hawa nafsu kita. Yamna'u min tajallil haqqi. Karena dengan karat tersebut akan terhalang dari apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Terhalang dari kebenaran. Karena firman Allah pasti benar adanya. Fal qalbu mithlul mar'ah. Maka hati seperti kaca. Wa syahwat mithlus sada. Dan hawa nafsu seperti karat tersebut. Wa ma'anil Qur'an mithlus suwar allati tatara'a fil mir'ah. Dan makna-makna Al-Qur'an itu seperti bayang-bayang yang nampak di kaca tersebut. Kalau kacanya nggak terlihat, nggak jelas, karena bulukan, karena tertutup, bagaimana kita bisa memahami makna tersebut? Nggak terlihat.
wajah kita saja yang seharusnya jelek malah terlihat ganteng karena kacanya butek, ataupun mungkin wajah kita ganteng karena kacanya butek, kita terlihat jelek, ya. Wariyadatu lil qalbi bi imatati syahawati mislul jalailil mir'ati. Maka melatih hati kita untuk menjauhkan syahwat itu seperti apa? Membersihkan kaca tersebut. Artinya apa? Bersihkan hati ini, berusaha apa? Yang memiliki sifat sombong, buang-buang sifat sombong. Caranya, ya ingat, di atas langit masih ada langit. Caranya, ingat, yang memberikan kenikmatan kelebihan tersebut Allah. Ingat, nikmat tersebut tidak akan langgeng. Itu 3 cara, ya, tidak langgeng. Jadi jangan sombong, ya. Yang berdosa, ingat, dosa tersebut pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dosa tersebut pasti mendatangkan kerugian. Ingat, berdosa bukan bikin hati tenang, tapi hati galau. Hidup tidak bahagia, hidup sengsara. Gitu. Jadi kita berusaha untuk membersihkan hati dari syahwat-syahwat, dari ya dosa-dosa yang bisa memudarkan hati kita. Betul kata Nabi kan, jika Allah seseorang itu bermaksiat, maka akan muncul nuqtah sauda, titik hitam di hati kita. Semakin banyak maksiat, semakin hitam. Kalau sudah hitam, itulah ron, penutup hati, ya. Sulit kita memahami makna Al-Qur'an. Wa yanbaghi litalil Qur'ani an ya'lama annahu maqsudun bi khitabil Qur'ani wa wa'idih. Dan hendaklah orang yang membaca Al-Qur'an meyakini bahwasannya ketika dia baca Al-Qur'an, dialah yang kena, dialah yang dimaksud orangnya. Contohnya, kita baca ayat tentang bohong, kita mikir, oh kita ini bohong, gak boleh bohong. Ya Allah, aku dulu bohong, sering bohongi akhwat, PHP-in akhwat. Gak, jangan, ya. Kita kena kayak gitu. Kita dulu kena. Jangan pula baca ayat tentang bohong. Oh, ingat temannya itu, kawanku suka bohong, ini celaka dia ini, ya gitu. Ketika baca gibah, ini temanku, ini mak-mak ini suka gibah, ini kena ini. Allahu Akbar. Jangan dulu mereka, lihat dulu kita. Sibukkan dengan diri, insya Allah kita, ya, itu lebih baik, ya. Jangan sibuk dengan orang lain, pikirkan diri sendiri dahulu, ya. Jadi ketika kita baca ayat, ingat itu yang Allah ajak ngomong kita, ya. Ini nyindir kita, ini ngingetin kita, ini janjiin kita, ini kabar gembira untuk kita, ya. Maka apa? Kita akan senang, kita akan mudah dalam memahami Al-Qur'an. Wa annal qasasa lam yarid biha samru as-samaru balil ibaru. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an kita juga harus yakini, bukan untuk bahan dongeng sebelum tidur. Nina boboin anak, ya kan? Bukan untuk itu. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an, kata beliau, lil ibar, untuk diambil pelajaran. Lihat kisahnya kaum Lut, bagaimana mereka. Lihat bagaimana kisahnya ya Nabi Musa dan Fir'aun. Lihat kisahnya Sulaiman dengan hewan-hewan. Ingat kisahnya Nabi Yusuf yang begitu panjang dalam Al-Quran, ya. Semuanya apa? Memberikan pelajaran kepada kita untuk kita ambil pelajaran, ya. Sampai ada seorang ulama menulis sebuah buku, kitab 100 faidah pelajaran dari surat Yusuf. 100, Pak. Dari surat Yusuf. Karena kisah-kisah tersebut banyak sekali pelajaran bagi kita, ya. Masya Allah. Dibaca. Falyatanabbah lidzalika fahina idzin yatlul Qur'ana tilawata 'abdin katabahu sayyidahu bimaksud. Maka hendaklah dia memperhatikan bacaannya, karena ketika dia baca Al-Quran dengan bacaan seorang hamba yang berjanji membebaskan dirinya dari sifat hamba sahaya kepada tuannya, ya. Jadi kalau kita menjadi seorang hamba sahaya dan kita berjanji kepada tuan kita, wahai tuanku, aku
akan menebus diriku, memerdekakan diriku dengan cara kredit, cara nyicil. Ini namanya abdun mukatabah, hamba sahaya yang berusaha membebaskan dirinya dari sifat hamba sahaya tersebut kepada tuannya dengan cara nyicil. Ya, sebulan 1 juta, ya kan? Ada zaman dulu kayak gitu. Dicicil, dirinya berusaha membebaskan dirinya. Liyata'amal alkitab wa ya'mal bimuqtadah. Maksudnya apa? Karena pasti ketika seorang hamba berjanji, membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskan dirinya dari sifat hamba sahaya, pasti dia akan membaca perjanjian tersebut. Ya, harga yang kau harus bayar adalah sekian dinar, dilunasi dalam sekian tahun, syarat dan ketentuannya seperti ini. Pasti dia baca terus nih, bagaimana supaya kita nyampe target. Seperti itu. Ya, dan kita pun seperti itu ketika baca Al-Qur'an. Kita renung-renungi. Fa inna mislal 'asi idza qara'a al-Qur'ana wa qarrara kama saliman qarrara kitabal malik wa arada an imarati mamlakatihi wa ma amara bihi fil kitab. Fahuwa muqtasirun ala dirasatihi wa mukhalifu awamirihi falau taraka dirasah ma'al mukhalafah kana ab'ad min istihza wa istihqaqil maqti. Maka orang yang bermaksiat, ya, perumpamaan orang yang bermaksiat apabila dia membaca Al-Qur'an dan mengulanginya, maka dia seperti orang yang membaca, ya, surat yang datang dari rajanya, ya, dari presiden, dan dia pun berpaling dari isi surat tersebut. Ada raja mengirimi kita surat, isinya memerintahkan A, B, C, jauhi D, ya, E, F. Tapi orang yang bermaksiat yang membangkang ini dari perintah tuan, dari perintah rajanya, ya, dia nggak mau tuh melaksanakan perintah raja tersebut, nggak mau menjauhi larangannya. Dia baca suratnya mohon, udahlah sekedar baca aja, nggak mau direnungi, nggak mau dipikir-pikir, ya. Maka itu sama saja dengan istihza, merendahkan surat raja tersebut. Betul? Ada surat dari presiden, dari raja, kita baca aja, udah, nggak perlu dibalas, nggak perlu dilaksanakan perintahnya. Itu namanya apa? Penghinaan. Gitu. Maka orang seperti ini berhak mendapatkan azab, hukuman dari raja. Nah, kita kalau baca Al-Qur'an dan kita tidak mau, ya, melakukan apa yang ada dalam Al-Qur'an tersebut, gak mau ngamalin. Kalau perintah diamalkan, kalau larangan dijauhkan, kalau kabar dibenarkan. Enggak gitu. Yang terjadi apa? Itu bentuk istihza, meremehkan. Ya, dan kita berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yambagi an yatabarra'a min haulihi wa quwwatihi, dan hendaklah orang yang baca Quran itu berlepas diri dari daya dan upaya dia, dari kekuatan dia. Wa an la yaltafita ila nafsihi bi'ainir ridha wa tazkiyah, dan jangan sampai kita, ya, berpaling kepada apa? Kepada dirinya, pede dengan dirinya, ya, dengan pandangan ridha dan mencucikan diri. Fa inna man ra'a nafsahu bi surati taksir karena dzalika sababu qurbihi. Barang siapa yang melihat dirinya penuh dengan kekurangan, niscaya itu menjadi sebab dia dekat dengan Allah. Jadi orang yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya pintar, ya, sehingga tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi apa? Yang terjadi justru tidak paham makna Al-Qur'an. Karena yang ada apa? Merendahkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Al-Qur'an. Maka bagusnya bagaimana? Kita gantungkan hati kita kepada Allah. Kita mohon kekuatan kepada Allah. Ya. Kenapa? Kalau bukan karena hidayah dan taufiknya, niscaya kita tidak akan bisa baca Al-Qur'an. Bayangin, banyak orang buta baca tulis Al-Qur'an, dan kita bisa baca Al-Qur'an. Ya. Itu kenapa? Kenapa?
karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah Allah untuk kita, rahmat Allah untuk kita. Ya, kita nggak mungkin bisa baca Al-Qur'an kecuali dengan izin Allah, dengan rahmatnya. Bahkan segala bentuk ibadah itu semuanya adalah karunia Allah. Apa? Sebaik-baik rezeki bukan harta. Sebaik-baik rezeki bukan kesehatan. Sebaik-baik rezeki adalah ketaatan. Ya, ketaatan. Justru kalau ada rezeki memalingkan dia dari ketaatan, itulah sejelek-jelek rezeki. Sejelek-jelek rezeki. Maka kita tawakal kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan petunjuk. Allahumma hdina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Lihat, yang Allah, yang Rasulullah utamakan apa? Al-huda, petunjuk dulu. Petunjuk dulu, hidayah. Kemudian ketakwaan, baru kehormatan, baru kekayaan. Kekayaan paling akhir. Hidayah dan ketakwaan yang paling utama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku apa? Kebenaran, dan berikanlah kepadaku rezeki agar aku mengikuti kebenaran tersebut. Ya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebatilan dan berikanlah kepadaku rezeki. Untuk apa? Untuk menjauhi kebatilan tersebut. Allahumma musta'an. Oleh karenanya mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Insyaallah kita akan masuk bab baru ya, tentang zikir dan doa. Nah, ini Masya Allah pembahasannya makin bagus. Kalau mau ditulis, tulis silakan. Kalau malu bertanya silakan ditulis. Mungkin ada yang nggak paham. Ya Pak, silakan Pak. Ada buku syariat itu ada pengecualian Ustaz. Apa begitu? Contohnya kayak begini Ustaz. Hibah itu merupakan salah satu dosa besar saja. Ya kan? Tapi ada pengecualian seperti kayak para ulama kan melarang kita menjawab dan gitu, maksudnya mencela, maksudnya si A jelek, si A ustaz gitu kan, itu kan sebenarnya kan pengecualian gitu kan, misalnya pengecualian itu salah satunya. Itu ada semacam kayak ini yang saya tanyakan, bukan itu ya Ustaz, yang saya tanyakan itu apa contohnya begini, siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, dilapangkan itu yaitu membanyaklah siang akhir Ustaz ya, contohnya kan begitu. Tapi kadang kayak gini, ini menjadi dalam keluarga aneh gitu Ustaz. Kadang kita bersilaturahim kepada sanak saudara, contohnya tadi. Tapi dia kalau kita deketin gitu kan Ustaz ya, dia makan kita gitu. Maksudnya bukan memakan kita, maksudnya dia ngakalin kita gitu Ustaz. Nah, apakah itu boleh kita jauhin? Sebab kan kayak saudara apa, si anu mah jangan dideketin, jangan disilaturahim. Dideketin, kalau kamu dideketin katanya dia pasti ada maunya gitu Ustaz. Nah itu maksudnya hal-hal seperti itu gimana kalau menurut saya Islam itu Ustaz, kayak gitu. Ini yang mau ditanyakan kasus Bapak, kasus Bapak atau pengecualian tadi ya kan. Iya. Yang pertama
Yang pertama, segala apa yang Allah kabarkan, yang Rasul kabarkan pasti benar adanya. Itu pertama, Pak. Man ahabba an yubsata lahu rizquh wa in sa'alahu fi atharih falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Bahkan dalam riwayat lain, wal yaburra walidahu, dan berbaktilah kepada orang tua. Jadi kalau pengen lapang rezeki, pengen panjang umur, berbaktilah kepada orang tua. Ya. Ini janji Allah, janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti benar adanya. Ada mengenai kasus yang Bapak tadi tanyakan, ya, tentang saudara Bapak yang sifatnya seperti itu, ya, ini misalkan, saya nggak tahu benar apa enggaknya, ya, kayak gitu. Maka pendekatan kita kepada dia bukan untuk menjadi korban dia, Pak. Kalau Bapak sudah tahu tipikalnya, pasti Bapak sudah menyiapkan tamengnya. Betul, Pak? Makanya pendekatan kita kepada dia bukan untuk menjadi korbannya, tapi dia yang jadi sasaran kita. Untuk apa? Untuk kita dakwahi, untuk kita dekati, ya. Alhamdulillah, dengan adanya seperti itu, apa yang terjadi? Lama kelamaan dia berubah, Pak. Karena kalau orang punya sifat seperti itu, kemungkinan karena pengaruh temannya. Kalau temannya nggak divariatifkan, kita nggak mendekati untuk menasehatinya, ya, maka yang terjadi apa? Dia akan tetap seperti itu. Alhamdulillah Bapak sudah tahu, jadi Bapak sudah memasang tameng, tapi bukan cara menjauhi, Pak. Khawatir memutuskan tali silaturahim. Dan bahayanya lebih parah, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak ada masuk surga orang yang mutusin tali silaturahim. Ya. Jadi ancamannya besar. Jangan mutusin tali silaturahim. Kalau mutusin pacar wajib, ya. Putuskan, ya. Ya, dengan segera halalkan atau ikhlaskan. Tapi kerabat kita jangan diputuskan tali silaturahimnya. Justru kita apa? Dakwahi. Kita ajak kepada, nggak apa-apa Bapak soroha saja, ya, nasihati dia, ya, nasihati dia dengan apa yang dia lakukan berupa pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan tersebut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Ini siapa namanya? Adnan Arkan. Adiknya Ustaz Jamroni? Bukan, ya? Seperti sama wajahnya. Sudah jauh. Saya mau tanya, kalau saya sedang baca Al-Quran, terus orang tua manggil saya, apa saja itu, tapi anaknya itu sedang membaca Al-Quran, apakah sebaiknya kita lanjutkan ibadah sunnahnya setelah diajarkan Nabi, atau kita tetap harus menuruti kata orang tua? Ya. Orang tua memanggil sedangkan kita dalam keadaan baca Al-Quran, ya. Memenuhi panggilan orang tua wajib apa sunnah? Wajib, ya. Wajib, ya. Membaca Al-Quran, ya, yang sedang kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran dan ada panggilan dari orang tua, maka penuhilah panggilan orang tua tersebut. Kenapa? Karena memenuhi panggilan orang tua itu wajib. Adapun baca Al-Quran bisa ditunda, bisa diteruskan. Adapun orang tua kita, maka ya bisa saja orang tua kita merasa tersakiti. Kalau orang tua sudah tersakiti, plus setelah kita meninggalkan kewajiban memenuhi panggilan, plus kita telah durhaka kepada dia. Ya. Allah saja mengatakan fala taqul lahuma uff.
Janganlah kalian berkata ya, itu saya nggak boleh. Gimana kalau ngacangin? Sakit nggak dikacangin? Sakit. Nah ya kan? Oleh karenanya kalau didiemin lebih sakit daripada diomongin. Kalau diomongin walaupun cercaan itu tanda perhatian mungkin. Ada istri bapak cerewet, itu berarti bukan dia itu benci bapak, bukan Pak ya. Itu perhatian kepada bapak. Mas makan, ya nanti. Mas makan, ya nanti ini tanggung. Mas makan, cerewet amat sih ya kan. Itu tanda sayang buat mas. Ya, coba kalau dikacangin, nggak disuruh makan, ya kan? Gimana rasanya? Rasanya lapar lah ya kan, nggak diajak makan. Ya, jadi justru itu perhatian dari ya istri kita. Oleh karenanya apa? Jangan sampai kita mendiamkan orang tua, tidak memenuhi panggilannya. Kasus ini sudah terjadi ya pada zaman dahulu kala yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam Sahih Bukhari Muslim, sebuah kisah yang terkenal ya. Seorang anak bernama Jurej. Jurej ini anak yang taat, rajin sholat, sampai-sampai punya tempat khusus musola untuk sholat ya. Sholat di sana dia. Lagi sholat dipanggil mamanya. Jurej. Dia berbisik, ibuku atau sholatku? Dalam hati, ibuku atau sholatku? Sholat aja dia. Sampai ibunya mengucapkan ya perkataan yang menyebabkan dia celaka, terfitnah. Ya. Apa itu? Fitnah pelacur. Karena orang tuanya mengatakan, ya Allah, ini anakku Jurej, ya. Apa? Biarkan dia dilihatkan kepada para pelacur wajahnya. Akhirnya betul yang terjadi. Ada seorang pelacur berzina dengan seorang penggembala. Mengandunglah pelacur tersebut. Ketika ditanya oleh raja, siapa yang menghamilimu? Anak siapa ini? Maka si pelacur mengatakan, Jurej. Lihat, fitnah wanita ya beraksi. Sang raja pun memerintahkan tempat ibadah Jurej untuk dihancurkan. Dan Jurejnya diarak sampai ditampakkan kepada wajah-wajah para pelacur. Ini kebenaran doanya orang tua. Makanya orang tua hati-hati Pak. Mungkin bapak, ibu sakit hati kepada anak bapak dan ibu, bandelnya minta ampun. Tapi jangan sampai mendoakan keburukan kepada anak Pak ya. Karena doa orang tua mustajab. Salah da'awat mustajabat la syakka fihinna. 3 doa yang tidak ada keraguan di dalamnya pasti mustajab. Salah satunya apa? Da'watul walid di waladih. Doanya orang tua kepada anak. Maka doakan kebaikan ya. Anaknya mecahin piring, ya Allah nak, mudah-mudahan ya kau ganti dengan piring emas nanti nak. Kayak gitu. Ganti Pak, jangan piring kaca, piring plastik. Ini jadi dimarah-marahi habis-habisan ya, kayak gitu. Didoai laknat dan lain sebagainya, jangan. Sabar ya, salah kita kok ya menyediakan piring kaca, pecah mudah. Seperti itu. Apa kata Jurej? Aku tahu ini adalah akibat dari doa ibuku. Ya. Allahu Akbar. Jadi apa? Penuhi panggilan orang tua. Ya. Selama itu amalan-amalan sunnah bukan wajib. Bagaimana kalau sholat wajib Ustaz? Ya wajib dulu. Hak Allah lebih diutamakan ya daripada hak manusia. Silakan. Jelas ya? Barakallah. Masih ada orang tua? Masih. Masya Allah. Mungkin ini kasus pribadi ya. Insyaallah khair.
Ada pertanyaan? Bismillah, apa hukum seseorang memakai kalung yang dijual atau produk dari Cina untuk terapi penyakit stroke? Apakah termasuk perbuatan syirik? Ini saya nggak tahu bagaimana produknya ya. Tapi jikalau kalung ini terbukti secara medis, catatannya apa? Terbukti secara medis, bukan mistis ya. Medis, secara keilmuan ya. Bisa dipertanggungjawabkan, uji klinis, maka itu nggak masalah. Kalau itu obat ya, kalau benar itu obat. Tapi jikalau ini ngada-ngada ya, kalung biasa yang nggak ada uji klinisnya, nggak ada rekomendasi dokter terpercayanya, ya kan? Maka jangan dipakai, jangan dipakai, karena khawatir pintu kepada kesyirikan. Apa itu? Bergantung kepada kalung tersebut. Naudzubillah kalau sampai mengatakan gara-gara kalung ini aku sembuh. Ini syirik besar. Ya. Karena kalung ini yang menyembuhkan. Keyakinan ini syirik besar. Seperti itu. Tidak boleh kalau sampai seperti itu. Jadi diteliti dulu. Saya nggak tahu ini kalungnya bagaimana, wallahu a'lam. Yang terpenting apa? Ambil sebab yang Allah telah berikan, sebab-sebab yang mubah, pengobatan ya, yang benar-benar memang sudah direkomendasikan oleh dokter, bukan mengada-ngada kayak gitu. Wallahu a'lam. Sudah tidak ada lagi? Ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Insyaallah tadi ya, insyaallah nanti hadiahnya Pak ya. Qadarullah tadi saya lupa bawa. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Di penghujung ini mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya muallim Daud alimna ya mufahhimas Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.